Hai Mams, kali ini kita sampai di rubrik Top Questions yang ada di Google. Kali ini tentang tanda bahaya dalam kehamilan apa saja. Pertanyaan pertama. Penyebab saat hamil keluar darah. Jadi, orang hamil yang keluar darah itu tergantung di hamil muda atau hamil sudah lanjut atau hamil tua. Kalau dia perdarahan di hamil muda, mungkin ada resiko abortus. Ini bisa karena hormon tidak seimbang, bisa karena mungkin dia ada riwayat jatuh, seperti itu. Tetapi kalau ini terjadi di kehamilan lanjut, dengan kata lain 5 bulan sampai sudah mau melahirkan, itu harus diwaspadai. Jangan-jangan itu perdarahan antepartum. Apa itu perdarahan antepartum? Perdarahan yang diakibatkan oleh masalah plasenta. Jadi plasentanya itu ada di bagian bawah daripada mulut jalan lahir, sehingga itu bisa menyebabkan ada perdarahan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Penyebab saat hamil sering pusing. Jadi pusing ini juga sering dialami oleh bumil. Kenapa? Salah satunya karena faktor hormonal. Faktor hormonal itu biasanya kadang-kadang mereka itu kurang cairan, kurang asupan, terutama di trimester pertama. Hormon itu membuat asam lambung meningkat, jadi malas makan, malas tidur, pusing, itu bisa seperti itu. Bisa juga karena kalau di trimester ketiga, kurang tidur. Kenapa? Karena susah dia. Tidur dikit, posisi ini sesak, posisi itu sesak. Jadi kurang tidur itu juga bisa bikin pusing. Selama pusingnya masih ringan dan tidak disertai dengan peningkatan tekanan darah, Mams boleh minum obat-obat pereda pusing yang mungkin umum ada di masyarakat. Atau boleh tanyakan ke dokter kandungannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Penyebab saat hamil sering buang air kecil. Nah, ini sering terjadi justru pada kehamilan trimester ketiga, di mana rahim semakin besar, dan rahim yang makin besar ini tidak cuma membesar ke atas, ke kanan, ke kiri, ke belakang, dan juga ke depan. Ke depan ini dia menekan kandung kemih. Jadi kandung kemih ini ketekan sama si rahim, belum lagi kalau bayinya gede muter-muter, bisa kakinya yang nendang, atau kalau di bawah situ ada kepalanya, menekan kandung kemih ibu. Kandung kemihnya itu ketekan, dia tentunya aja pengen kencing. Kandung kemih itu posisinya di mana? Kalau ada rambut pubis, di balik itulah kandung kemih. Jadi kalau ketekan, bisa karena bayinya gerak, bisa karena si mams jalan, banyak jalan, bayi turun ke bawah, menekan kandung kemih, pengen kapasitas kandung kemih itu tidak bisa terlalu banyak isinya, makanya pasti sedikit-sedikit pengen kencing. Tetapi itu lebih bagus. Kenapa? Karena dapat meminimalisir resiko infeksi saluran kencing atau infeksi saluran kemih. Kita ke pertanyaan berikutnya. Penyebab saat hamil keputihan. Nah, ini juga keluhan yang cukup sering terjadi. Kenapa? Karena orang hamil, terutama biasanya setelah trimester kedua, biasanya setelah 5 bulan, itu berangsur-angsur daya tahan tubuhnya makin menurun. Seiring dengan daya tahan tubuh yang makin menurun, produksi cairan vagina juga meningkat. Nah, ini yang memang sering dikeluhkan oleh bumil. Tetapi, jika keputihannya tidak disertai dengan ada bau yang abnormal, gatal yang berlebihan, atau berubah warna, dia kuning kehijauan, atau dia putih, keputihan, tetapi berbiji-biji gitu loh, kayak yogurt atau bubur yang basah, nasi yang basah gitu, itu tidak apa-apa. Kalau ada keluhan-keluhan tadi, harus diperiksa sama dokter, jangan-jangan ada infeksi. Tapi kalau cuma sekedar banyak saja, Mams cukup sering-sering ganti pembalut, bersihkan, basuh dengan air, keringkan dengan handuk, dan ganti celana dalam baru. Sering-sering, dan meminimalisir pakai celana yang ketat-ketat atau pakai pembalut seperti itu. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Penyebab saat hamil muntah. Ini cukup sering sekali terjadi terutama di trimester pertama. Kenapa? Karena pada saat trimester pertama, hormon kehamilan pada seorang wanita itu masih tinggi-tingginya, yaitu hormon beta-HCG. Dan itu efek sampingnya memang membuat asam lambung meningkat sehingga mams menjadi gampang mual, bahkan sampai muntah-muntah. Bagaimana caranya? Mams hindari telat makan, hindari makan makanan yang merangsang lambung kayak makan asam dan pedas. Mudah-mudahan itu dapat membantu meringankan mual dan muntahnya. Ke pertanyaan berikutnya.
Penyebab hamil saat KB spiral dan KB suntik. Mungkin maksudnya penyebab hamil saat masih menggunakan KB spiral dan KB suntik. Kok bisa terjadi ya? Mungkin barangkali itu maksudnya. Jadi, KB ini kontrasepsi, baik yang namanya spiral, suntik, pil, atau bahkan dalam bentuk kondom, itu semua mempunyai angka kegagalan. Nah, untuk berbicara KB spiral atau istilahnya dibilang IUD, intrauterine device. Kenapa dibilang spiral? Karena dulu bentuknya kayak spiral. Kalau sekarang kan sudah kayak huruf T. Intinya ada alat yang dipasang ke dalam rahim seorang wanita untuk meminimalisir risiko hamil. Bisa nggak hamil? Masih bisa. Masih ada kemungkinan berapa sekian persen yang menyebabkan kehamilan. Nah, kenapa bisa terjadi? Apakah karena spiralnya berubah posisi? Tidak. Memang tidak. KB itu tidak ada 100% yang melindungi dari risiko kehamilan. Bahkan KB steril pun, tubektomi, itu masih ada chance kemungkinan hamil walaupun sangat kecil di bawah 1%. Nah, kalau untuk KB spiral atau IUD ini, itu persentasenya masih sedikit lebih besar. Jadi bisa saja orang hamil yang memakai IUD. Walaupun dia bilang, saya rajin kontrol kok, IUD-nya nggak berubah posisi, kemarin masih bagus. Bisa. Kenapa bisa? Ya itu tadi. Mungkin ada sperma yang masuk, tidak terhalang, dan bisa sampai membuahi. Nah, bagaimana tentang KB suntik? Sebenarnya angka kegagalannya sedikit lebih kecil dibandingkan KB spiral atau IUD. Tetapi jika suntiknya suka nggak disiplin, contohnya ada yang suntik 1 bulan sekali. Dia suntiknya mungkin bisa lebih daripada itu, tidak teratur. Itu bisa saja membuat angka kegagalannya menjadi semakin tinggi. Yang terakhir, pertanyaannya penyebab hamil saat haid. Mungkin ini maksudnya adalah mirip-mirip dengan penyebab saat hamil keluar darah ya. Jadi intinya orang hamil itu tidak mungkin haid. Kadang-kadang ada orang bilang, dok, saya ini baru bersih mens. Dia periksa, atau dia hamil, sudah dibilang hamil 2 bulan. Dia kaget loh, saya kan baru beberapa minggu lalu saya mens. Kok saya dokter bilang sudah hamil 2 bulan? Nah, itu barangkali bukan mens. Itu mungkin sama kayak yang nomor 1. Hamil tapi keluar darah. Jadi ada resiko perdarahan atau resiko abortus pada saat itu. Oke, Mams. Tadi saya sudah menjawab top questions tentang tanda bahaya dalam kehamilan yang ada di Google. Kita ketemu di top questions berikutnya.